Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SJF atau Short Test Job List. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Asnan Fanani, kelas TIB 2023, NIM digit terakhir 037, yaitu dengan dosen pembimbing Pak Agus Prihanto ST. Next, penjelasan tentang algoritma SJF atau Short Test Job List. Algoritma SJF atau Short Test Job List adalah salah satu dari beberapa algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi. Prinsip utamanya adalah mengeksekusi proses dengan waktu pemrosesan burst time terpendek terlebih dahulu. Dalam SJF, ketika CPU kosong, proses dengan burst time terpendek yang akan dijadwalkan berikutnya. Berikut penjelasan lebih rinci tentang algoritma SJF, yaitu 1. Ada penjadwalan berdasarkan waktu pemrosesan. SJF mengurutkan proses berdasarkan waktu pemrosesan atau burst time mereka. Proses dengan burst time terpendek akan diberikan prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu. 2. Ada non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive SJF dapat diterapkan dalam dua mode, yaitu non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive yaitu proses yang sedang dieksekusi tidak akan dihentikan sampai selesai, bahkan jika proses baru dengan burst time yang lebih pendek juga. Preemptive SJF, jika ada proses yang tiba dengan burst time lebih pendek daripada proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi akan dihentikan atau preemptive, dan proses baru tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu. 3. Ada penentuan burst time, yaitu biasanya burst time tidak diketahui pada saat penjadwalan. Dalam implementasi praktis, burst time bisa diestimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya atau menggunakan metode prediksi seperti exponential averaging. Next, 1. Ada manajemen sumber daya dalam sistem komputer. Manajemen sumber daya dalam sistem komputer merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengelola penggunaan dan alokasi sumber daya terbatas secara efisien. Sumber daya ini meliputi CPU atau Central Process Unit, memori perangkat atau keluaran, input-output jaringan, dan sumber daya lainnya yang digunakan oleh proses atau aplikasi dalam sistem komputer, yaitu ada beberapa rincian di sini, yaitu A. Penjadwalan proses. Salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya adalah penjadwalan proses. Menjadwal proses bertujuan untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada dalam sistem komputer. Algoritma penjadwalan seperti Short Test Job List atau SJF ini, round robin dan priority scheduling digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses agar mencapai kinerja sistem yang optimal. B. Ada manajemen memori. Manajemen memori melibatkan pengelolaan alokasi dan dealokasi memori dalam sistem komputer. Hal ini mencakup alokasi memori untuk setiap proses, pengatur swapping data antara memori fisik dan virtual, serta penanganan fragmentasi memori untuk memastikan efisien penggunaan memori. C. Ada manajemen perangkat output-input. Manajemen perangkat input-output melibatkan pengaturan penggunaan perangkat, masukan, keluaran, keyboard,
mouse, printer, dan disk. Ini termasuk antrian input-output, buffering data, dan strategi penanganan kesalahan untuk memastikan penggunaan perangkat input-output secara efisien dan andal. Jadi ada manajemen jaringan. Dalam lingkungan yang terhubung jaringan, manajemen sumber daya juga mencakup pengaturan dan pengawasan jaringan. Ini meliputi manajemen switch, routing, dan keamanan jaringan untuk memastikan ketersediaan dan kinerja jaringan yang optimal. 5. Ada manajemen energi. Manajemen energi sendiri dalam sistem komputer yang menggunakan perangkat mobil atau embedded. Manajemen energi menjadi aspek penting. Ini melibatkan pengelola daya baterai, kontrol konsumsi daya perangkat keras, dan strategi manajemen daya perangkat lunak untuk memperpanjang masa pakai baterai dan mengurangi konsumsi sendiri. Secara keseluruhan ini, manajemen sumber daya dalam sistem komputer bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kinerja, keandalan, dan efisien penggunaan sumber daya dalam sistem komputer yang kompleks dan terbatas. Next. 2. Ada pentingnya penjadwalan proses dalam SCF, yaitu ada beberapa tahap rincian. 1. Optimasi waktu tunggu. Optimasi waktu tunggu sendiri di SCF secara konsisten memprioritaskan eksekusi proses dengan bus time terpendek. Hal ini menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang minimal di proses-proses yang menunggu untuk dieksekusi. Dengan demikian, SCF membantu meningkatkan responsif sistem dan kepuasan penggunaan dengan mengurangi waktu tunggu. 2. Ada pemanfaatan sumber daya efisien. Dengan menjadwalkan proses-proses dengan bus time yang lebih pendek terlebih dahulu, SCF memungkinkan penggunaan CPU yang lebih efisien. Proses-proses dengan bus time yang lebih panjang mungkin harus menunggu lebih lama sebelum dieksekusi, tetapi hal ini memungkinkan CPU untuk digunakan secara optimal dan menyelesaikan pekerjaan yang lebih singkat. 3. Ada minimal waktu putaran. Waktu putaran atau turn time merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu proses dimulai hingga selesai. Dengan memprioritaskan proses dengan bus time terpendek, SCF membantu meminimalkan waktu putaran secara keseluruhan karena proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih singkat dan selesai lebih cepat. 4. Meningkatkan kinerja sistem. Dengan mengoptimalkan waktu tunggu, memanfaatkan sumber daya dan waktu putaran, SCF secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Ini menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memungkinkan sistem untuk menangani lebih banyak proses dalam periode yang lama. Dengan demikian, penjadwalan proses dalam algoritma SCF merupakan komponen penting dalam mencapai efisien dan kinerja sistem yang optimal dalam lingkungan komputasi. Next, ada juga keuntungan dan kerugian dari SCF. Keuntungan dari SCF sendiri menghasilkan waktu rata-rata tunggu atau waiting time yang minimum karena proses dengan bus time terpendek akan selesai lebih dulu. Cocok untuk mengurangi waktu rata-rata putaran atau turnover time dalam kondisi bukan kinerja yang ringan. Kerugian dari SCF sendiri rentan terhadap starvation. Proses dengan bus time yang panjang mungkin terus tertunda jika ada terus-terusan pada proses dengan bus time yang lebih pendek juga. Memerlukan informasi bus time yang akurat atau estimasi yang baik untuk memberikan performa yang optimal. Next, ada berapa perbedaan antara algoritma SCF dengan algoritma lainnya.
Satu, ada kriteria penjadwalan. SJF menggunakan kriteria boost time terpendek, artinya proses dengan waktu pemrosesan terpendek akan dijadwalkan terlebih dahulu. Sementara algoritma lainnya seperti Fresh dan Fresh Server, CFS, dan Round Robin tidak mempertimbangkan boost time. Dua, ada prioritas proses. Prioritas proses dalam SJF, proses dengan boost time terpendek memiliki prioritas tertinggi untuk dieksekusi. Sedangkan dalam algoritma priority schooling, proses diberikan prioritas berdasarkan tingkat prioritas yang ditentukan. Tiga, ada private vs non-private. Private vs non-private. Private di SJF dapat diterapkan dalam mode private dan non-private. Dalam mode private, proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika ada proses baru dan boost time yang lebih pendek. Sedangkan algoritma seperti SJFS dan priority schooling biasanya diterapkan dalam mode non-private, di mana proses yang sedang dieksekusi tidak bisa dihentikan. 4, ada starvation. SJF rentan terhadap masalah starvation, mana proses dengan boost time yang panjang mungkin terus tertunda jika ada terus-menerus proses dengan boost time yang lebih pendek. Tiga, algoritma seperti round robin secara inherent mencegah starvation dengan memberikan batasan waktu kuantum untuk setiap proses. 5, komplikasi algoritma SJF memiliki komplikasi waktu yang rendah karena hanya membandingkan boost time, namun memerlukan estimasi boost time yang akurat atau perhitungan yang rumit untuk mendapat hasil yang optimal. Di sisi lain, algoritma seperti round robin memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena harus mengatur ulang antrian proses setiap kali kuantum waktu habis. Catatan ini, setiap algoritma penjadwalan proses memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, dan pilihan tergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan spesifik aplikasi yang dijalankan. Di sini ada contoh waktuan, dan saya kurang paham tentang ini, jadi kita langsung next aja. Ada contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi penjadwalan CPU. SJF dapat digunakan untuk menjadwalkan proses yang akan dijalankan oleh CPU. Penjadwalan antrian SJF dapat digunakan untuk mengatur antrian di berbagai tempat, seperti antrian kasir, antrian pasien di rumah sakit, dan lain sebagainya. Penjadwalan produksi SJF dapat digunakan untuk memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Hal ini dapat meningkatkan responsivitas sistem dan mengurangi waktu tunggu rata-rata. Dalam penjadwalan antrian SJF dapat membantu melayani pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Dalam penjadwalan produksi SJF dapat membantu meningkatkan efisien produksi dan mengurangi waktu tunggu produksi. Kesimpulannya sendiri dari algoritma SJF adalah algoritma penjadwalan yang sederhana dan efektif. Algoritma ini dapat digunakan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Catatan dari algoritma ini sendiri, algoritma SJF ini tidak selalu optimal dalam semua situasi. Algoritma SJF dapat menyebabkan starvation, di mana proses dengan waktu pengerjaan yang panjang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dijalankan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap.